Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Hoirunisa Nur Samsudin dengan NIM 1122421. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari karya tulis ilmiah kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang berjudulkan Analisis Penyebab dan Solusi Kemacetan Jalan GKPN Jatinangor berdasarkan pandangan masyarakat dan mahasiswa SITHR 2024. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari karya tulis ilmiah kami dari bab 1 sampai bab 4 dan hingga ke lampir. Pertama, di bab 1 yang membahas pendahuluan, kita mencari menjelaskan tentang latar belakang mengapa kami memilih topik ini. Jatinangor sendiri merupakan kawasan pendidikan yang terletak di Jawa Barat dengan 4 kampus ternama yang berada di daerah tersebut, antara lain ITB, Unpad, Universitas IKOPIN, dan IPDN. Hal ini berdampak pada tingginya volume kendaraan, aktivitas ekonomi, dan kepadatan penduduk, terutama di jalan sempit, dan ini salah satunya mempengaruhi jalan GKPN. Kemacetan di jalan GKPN ini diperparah karena lebar jalan yang terbatas. Jalan GKPN itu termasuk jalan yang sempit. Lalu di jalan GKPN ini juga ada banyaknya parkir liar dan pedagang di tepi jalan. Di sana juga adanya kekurangan tata ruang dan fasilitas lalu lintas. Di jalan GKPN ini termasuk jalan yang memiliki volume kendaraan yang tinggi. Selanjutnya, kami merumuskan beberapa masalah dari apa yang terjadi di GKPN. Yang pertama adalah, mengapa sering terjadi kemacetan di jalan GKPN Jatinangor? Dan yang kedua adalah, bagaimana cara menyelesaikan kemacetan di jalan GKPN? Tujuan dari penelitian kami yang pertama adalah mengidentifikasikan penyebab kemacetan di jalan GKPN Jatinangor, lalu mengidentifikasi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalan GKPN Jatinangor. Untuk menjawab tujuan penelitian kita tentu saja perlu melakukan penelitian yang tentu saja harus dibatasi. Batasan ruang lingkup penelitian kita yang pertama adalah tentang ketaatan pengemudi terhadap aturan, yang kedua tentang aktivitas masyarakat sepanjang jalan, yang ketiga kondisi fisik jalan, yang keempat aktivitas pengguna jalan, yang kelima perilaku pengemudi. Lalu untuk metode penelitian yang kami lakukan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi langsung dan wawancara semi terstruktur terhadap warga, tukang parkir, dan mahasiswa. Untuk teknik pengumpulan data, kami melakukan observasi non-partisipatif dan terbuka, yaitu dengan mengamati kendaraan, perilaku pengguna jalan, dan waktu rawan macet. Kami juga melakukan wawancara dengan menggali persepsi dan pengalaman langsung dari masyarakat di sekitar GKPN. Sistematika penulisan yang kami gunakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal yang berisikan judul, abstrak, prakata, dan daftar isi. Lalu bagian inti yaitu bab 1 sampai bab 4 yang terdiri dari pendahuluan sampai simpulan dan saran. Lalu yang bagian akhir berisikan daftar pustaka dan lampiran. Langsung ke bab 2, kami melakukan beberapa studi kasus atau sekajian pustaka. Yang pertama tentang kondisi Jatinangor itu sendiri. Jatinangor adalah kecamatan di Kabupaten Sumedang, dikenal sekali sebagai kawasan pendidikan dengan 4 perguruan tinggi utama yang cukup besar, yaitu ITB, Unpad, IPDN, dan IKOPIN. Sejak tahun 1990, area perkebunan yang dahulu merupakan ciri khas dari Jatinangor dialihfungsikan menjadi kawasan pendidikan dan dibangunnya 4 perguruan tinggi. Hal ini tentu saja meningkatkan kepadatan daerah Jatinangor. Untuk di Jatinangor sendiri, fasilitas jalannya bervariasi dari dengan kondisi baik, sedang, dan rusak. 54,53% jalan di Jatinangor kondisinya baik, 22,44% kondisinya sedang, dan 23,03%
kondisinya rusak. Infrastruktur transportasi strategis karena dekat dengan tol Padalenyi dan Cipularang. Yang kedua, kami mengkaji tentang jalan GKPN itu sendiri. Jalan GKPN itu terletak di Desa Cibesi dan menjadi jalur utama mahasiswa dan warga lokal. eh, Jalan GKPN ini merupakan jalur yang padat karena banyaknya tempat tinggal mahasiswa dan ruko, juga pedagang. Nama GKPN ini sendiri berasal dari Gedung Koperasi Pegawai Negeri yang dulunya ada di daerah tersebut. Lalu selanjutnya hal yang kami kaji adalah pengaruh kondisi lalu lintas. Yang pertama adalah perilaku pengemudi. Di jalan GKPN ini banyak sekali pengendara yang tidak taat tahu, tidak taat aturan seperti parkir sembarangan, melawan arah, berkendara sembarangan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur pentingnya ketaatan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Lalu selanjutnya, rambu lalu lintas di Jalan GKPN. Sebelumnya, rambu lalu lintas ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai perintah, larangan, peringatan, anjuran, dan petunjuk. Di Jalan GKPN ini sendiri kurang memadai. Rambu lalu lintas yang tidak memadai ini memperburuk kedisiplinan pengguna jalan. Jadi banyak sekali masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas di sana karena memang kurangnya rambu lalu lintas. Lalu selanjutnya, kami juga mengkaji tentang kondisi fisik jalan. Kondisi fisik jalan di GKPN ini sangat sempit. Sebagian rusak dan drainase di sana itu terbuka sehingga mempersempit jalan yang dilalui. Sehingga pengendara itu memilih untuk menggunakan bagian tengah di jalan. Berdasarkan penelitian Silvi dan Indriawati tahun 2024, Jatinangor masuk ke dalam zona sangat rawan kecelakaan, yaitu setingkat 90,9% karena kondisi jalan yang buruk. Selanjutnya, langsung ke bab pembahasan. Di subbab pertama, pengumpulan data ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai persepsi masyarakat dan mahasiswa terhadap kemacetan di Jalan KPN Jatinangor dan bagaimana solusi potensialnya. Metode yang kami lakukan adalah wawancara langsung dengan pedagang, tukang parkir, mahasiswa SITH Rekayasa 2024 yang tinggal dan beraktivitas di sekitar Jalan GKPN. Berdasarkan hasil wawancara, waktu kemacetan tertinggi itu terjadi pada pagi hari dan sore hari, tepatnya sekitar pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat dan pada pukul 4 sampai 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Eh, Berdasarkan responden, solusi yang mereka usulkan yang pertama adalah melakukan sistem satu arah. Lalu yang kedua adalah penataan parkir, yang ketiga adalah penutupan got, dan keempat adalah membuat jalur alternatif untuk kendaraan besar. Menurut narasumber kami juga, penyebab kemacetan yang pertama karena jalan sempit dan dua arah. Yang kedua, banyaknya kendaraan parkir sembarangan. Lalu selain itu, truk dan kendaraan besar sulit berpapasan karena jalan yang kecil. Dan jalan GKPN ini merupakan jalur tembus Ranca Ekek Jatinangor sehingga seringkali terjadi kepadatan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin menggunakan jalur alternatif ini. Dan di jalan GKPN ini drainasenya terbuka, lalu tidak tersedia trotoar atau jalur pejalan kaki sehingga terkadang pejalan kaki pun menghambat lalu lintas kendaraan. Lonjakan kendaraan saat waktu kuliah dan jam pulang kerja. Lalu selanjutnya di subbab kali ini membahas analisis dan pembahasan. Yang pertama, di sini difokuskan pada bagaimana atau apa penyebab kemacetan di jalan GKPN. Yang pertama, kapasitas jalan yang terbatas. Di jalan GKPN ini sebetulnya tidak mampu menampung dua arah kendaraan, sehingga ketika ada dua
mobil atau dua kendaraan dari arah yang berlawanan, salah satunya harus diam terlebih dahulu dan itu akan menghambat lalu lintas. Lalu jalan ini juga banyak sekali parkir liar sampai terjadi penyempitan hingga 40% oleh parkir liar dan usaha mikro. Lalu yang kedua, mengapa di GKPN ini terjadi kemacetan adalah karena kurangnya fasilitas lalu lintas. Marka jalan dan rambu di sana itu kurang jelas dan tidak ada juga petugas saat jam-jam padat. Lalu yang ketiga, kemacetan terjadi karena perilaku pengendara yang buruk. Banyak sekali pengendara yang melawan arah, berhenti mendadak, tidak disiplin, dan juga dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas panduan. Lalu yang keempat, kemacetan di GKPN terjadi karena fungsi ganda jalan GKPN. Jalan GKPN ini digunakan oleh mahasiswa dan warga, dan merupakan jalur penghubung kampus dan pemukiman. Lalu yang terakhir, mengapa di GKPN ini terjadi kemacetan adalah karena drainase terbuka di pinggir jalan, membuat pengendara mengambil lajur di tengah dan menyempitkan area berkendara secara fungsional. Lalu, menurut kami, solusi yang harus diusulkan adalah yang pertama, melakukan sistem jalan satu arah secara temporer. Diterapkan saat-saat jam-jam sibuk dan butuh pengaturan ulang untuk meminimalkan dampak ke warga. Karena mungkin ini sendiri harus dibahas kembali dan diregulasikan dengan warga jam apa yang tepat supaya tidak mengganggu aktivitas warga. Lalu yang kedua, penataan parkir dan titik henti. Zona parkir harus jelas dan harus ada juga rambu tentang larangan parkir di bahu jalan. Yang kedua, yaitu ruko atau UMKM di sekitar jalan KPN ini harus menyediakan area parkir tersendiri. Yang terakhir, solusinya adalah melakukan penanganan kondisi fisik jalan. Yang pertama yang paling mungkin dilakukan adalah penutupan saluran drainase terbuka, menggunakan penutup yang kuat dan aman sehingga jalan akan semakin luas tanpa perlu pelebaran struktural dan mengurangi resiko kecelakaan seperti kendaraan yang masuk drainase atau pejalan kaki yang jatuh. Jadi berdasarkan karya tulis ilmiah yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa kemacetan di Jalan GKPN Jatinangor disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lebar jalan yang terbatas, perilaku pengguna jalan yang kurang tertib, fasilitas lalu lintas yang tidak memadai, fungsi ganda jalan sebagai penghubung kawasan kampus dan pemukiman, serta banyaknya got terbuka yang sempit ruang berkendara. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang diusulkan mencakup penerapan sistem satu arah saat jam sibuk, penataan parkir, dan titik pemberhentian kendaraan, penambahan fasilitas lalu lintas, serta penutupan got dengan penutup yang kuat dan rata. Lalu, untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya disarankan dilakukan studi lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif yang mencakup data volume kendaraan, jenis kendaraan dominan, dan waktu puncak kemacetan. Kepada pemerintah daerah, diharapkan untuk mengevaluasi kondisi jalan di KPN dan mempertimbangkan solusi yang telah diajukan. Pengguna jalan, baik mahasiswa maupun warga juga diimbau untuk lebih disiplin dalam berkendara demi kelancaran lalu lintas. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam merancang karya tulis ilmiah ini. Berikut adalah lampiran dokumentasi wawancara yang kami lakukan terhadap warga di sekitar Jalan GKPN, terutama para pedagang dan tukang parkir di Alfamart. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.